Kemajuan yang dimiliki oleh Cina di bidang teknologi memang tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari alutsista militer, sistem informasi dan komunikasi hingga sains, semua kemajuan tersebut telah sukses dilakukan oleh negeri tirai bambu ini. Bahkan beberapa temuannya tersebut membuat negara ini seolah menjadi Tuhan baru di dunia. Salah satu yang paling disorot dunia adalah teknologi matahari buatan yang mereka miliki saat ini. Proyek penelitian tersebut bernama EAST dan tengah merancang sebuah reaktor yang memiliki suhu hingga 100 juta derajat Celcius. Diketahui hal tersebut melebihi panas dari matahari aslinya yang hanya memiliki suhu 15 juta derajat Celcius. Berikut daftar penemuan teknologi Cina yang melampaui batas. Black Ability. Baru-baru ini sebuah laporan menyebut dominasi militer Amerika Serikat di dunia bakal segera berakhir dan digantikan oleh Cina. Dalam laporan itu disebutkan bahwa teknologi militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sudah mulai menyamai teknologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dari hal tersebut, Cina mulai menambah apa yang menjadi kekurangan mereka dan memperkuat keunggulan mereka terutama yang berkaitan dengan teknologi militer. Laporan tersebut mengatakan negara Cina kini semakin mempersulit jarak dengan sistem operasional Amerika Serikat dan berambisi menjadi negara dominan di bidang teknologi. Diketahui bahwa upaya Cina untuk mengungguli Amerika Serikat dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah upaya modernisasi yang terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Fase kedua ditempuh setelah Beijing sudah mengembangkan senjata presisi dan jaringan tempur yang canggih dan membuat mereka dominan di kawasan regional. Dengan keunggulan di bidang rudal hipersonik maupun senjata anti kapal, Cina bisa unggul di area Taiwan maupun Laut Cina Selatan. Fase terakhir yaitu fase ketiga diambil ketika Cina bisa melewati kecanggihan teknologi milik Amerika Serikat. Fase ini bisa membuat Beijing mulai memperluas kepentingan mereka seluruh dunia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Cina menggunakan strategi mata-mata di bidang industri dan teknis untuk menganalisa dan mengeksploitasi kelemahan Pentagon dan kemampuan ini disebut kemampuan hitam atau Black Ability. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Cina menggunakan strategi mata-mata di bidang industri dan teknis untuk menganalisis dan mengeksploitasi kelemahan Pentagon dan kemampuan ini disebut kemampuan hitam atau Black Ability. Black Ability adalah keunggulan yang tidak diketahui dan bakat dikeluarkan saat terjadi perang untuk mengejutkan lawan. Pejabat militer maupun pemerintah Amerika Serikat sudah sangat menyoroti kemajuan signifikan Cina yang sudah menggelontorkan dana hingga 620% selama 20 tahun terakhir. Diketahui saat ini Cina merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar nomor 2 di dunia. Superkomputer. Beberapa tahun belakangan ini, komputer Tiongkok berhasil menduduki peringkat sebagai komputer tercepat dan tercanggih. Pada tahun 2016, komputer Sunway Taihu Lake berhasil menjadi komputer super hebat di dunia. Dengan hanya menggunakan prosesor lokal, komputer ini mampu mencapai 93 hingga 125 petaflops. Tentu hal ini menjadi pencapaian yang maksimal setelah sebelumnya komputer tercepat hanya mampu mencapai 33,86 petaflops. Komputer super cepat tersebut digunakan untuk memprediksi cuaca, mendesain senjata nuklir, hingga analisa titik penguburan minyak bumi. Untuk masalah komputer cepat, Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan 167 unit komputer super cepat. Matahari buatan. Pada bulan November lalu, pemerintah Cina mengumumkan tengah membuat matahari buatan lewat proyek eksperimental Advanced Superconducting Tokamak atau EAST. Seorang pejabat dari perusahaan nuklir nasional Cina mengumumkan bahwa para insinyur Cina dipastikan dapat menyelesaikan perangkat tokamak HL2M tersebut pada tahun 2019. Perangkat tokamak HL2M atau matahari buatan ini dirancang untuk mereplikasi proses fusi nuklir yang terjadi secara alami pada matahari dan bintang untuk menghasilkan energi. Pada November 2018, reaktor matahari buatan telah mencapai suhu elektron sebesar 100 juta derajat Celcius. Plasma matahari buatan ini terdiri dari elektron dan ion, dan kini telah mencapai suhu elektron lebih dari 100 juta derajat Celcius atau 7 kali lebih panas dibanding suhu ion matahari asli. Jika proyek ini berhasil, matahari buatan bisa berfungsi sebagai tempat untuk reaktor fusi nuklir di masa depan dan mewujudkan impian energi bersih tanpa batas. Reaktor isi yang bisa menghasilkan energi 100 juta derajat Celcius tersebut memiliki tinggi 11 meter dengan diameter 8 meter dan berat sekitar 360.000 kg. Modifikasi cuaca. Baru-baru ini pemerintah Cina dikabarkan tengah menguji teknologi pertahanan mutakhir untuk mengembangkan sistem modifikasi cuaca yang kuat, namun memiliki biaya yang relatif rendah.
Hal tersebut bertujuan untuk membangun hujan lebih banyak ke daratan tinggi Tibet dan menjadikannya sebagai cadangan air tawar terbesar di Asia. Sistem tersebut melibatkan jaringan besar ruang pembakaran bahan bakar yang dipasang tinggi di pegunungan Tibet, dapat meningkatkan curah hujan di wilayah itu hingga 10 miliar meter kubik per tahun atau sekitar 7% dari total konsumsi air seluruh penduduk Cina. Hal ini akan menjadi proyek modifikasi cuaca terbesar di dunia. Ruang-ruang tersebut akan membakar bahan bakar padat untuk menghasilkan perang iodida yang dikenal sebagai bahan untuk menyemai awan dengan struktur kristal seperti es. Ruang-ruang pembakaran tersebut berdiri di lereng pegunungan curam yang berhadapan ke arah datangnya angin dari Asia Selatan. Ketika ingin menghantam, ruang-ruang pembakaran tersebut akan menghasilkan dorongan ke atas dan menyapu partikel-partikel ke awan untuk menginduksi hujan dan salju. Sejauh ini lebih dari 500 sistem pembakaran telah dikerahkan di lereng pegunungan di Tibet, Xinjiang dan area lain untuk keperluan percobaan tersebut. Sistem modifikasi cuaca ini sedang dikembangkan oleh Lembaga Sains dan Teknologi Angkasa Luar milik pemerintah Cina. Para ilmuwan setempat merancang dan membangun ruang-ruang menggunakan teknologi mesin roket militer paling mutakhir. Hal tersebut memungkinkan pembakaran bahan bakar padat secara lebih aman dan efisien di lingkungan yang kekurangan oksigen pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Operasional harian kamar pembakaran ini akan dipandu oleh data real-time yang sangat akurat. Data tersebut dikumpulkan dari jaringan 30 satelit cuaca kecil yang membantu aktivitas musim hujan di atas Samudra Hindia. Bulan buatan. Baru-baru ini Cina mengumumkan akan meluncurkan satelit iluminasi yang dikenal sebagai Artificial Moon alias bulan buatan. Teknologi bulan buatan ini dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronic System Research Institute. Bulan palsu tersebut dibuat untuk menerangi kota menggantikan penerangan konvensional yang umumnya menggunakan lampu-lampu jalan. Diketahui bahwa bulan buatan tersebut akan diluncurkan pada tahun 2020 ini dan pengujiannya telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu. Kepala Lembaga Penelitian Sains Chengdu Aerospace mengatakan bahwa bulan buatan ini akan memberikan cahaya 8 kali lebih terang dari bulan aslinya. Bulan buatan ini juga dikatakan mampu menerangi area seluas 10 hingga 80 km. Sementara itu jangkauan pencahayaan yang tepat bisa dikontrol dalam beberapa puluh meter. Meski hanya akan bersinar di Chengdu, tapi cahaya bulan buatan tersebut akan nampak di seluruh Cina. Namun sampai saat ini masih sedikit yang diketahui tentang tinggi, ukuran dan tingkat kecerahan yang dimiliki bulan buatan tersebut. Rencana Cina meluncurkan bulan buatan ini membuat beberapa ilmuwan di dunia prihatin. Pasalnya lampu yang dipantulkan dari angkasa bisa membawa dampak buruk bagi aktivitas hewan tertentu dan pengamatan astronomi. Namun Direktur Institut Optik Sekolah Luar Angkasa Institut Teknologi Harbin membantah hal tersebut. Menurutnya cahaya yang dihasilkan dari bulan buatan ini mirip dengan cahaya saat senja dan tidak mempengaruhi aktivitas hewan apapun. Dalam hal ini Cina bukanlah negara pertama yang mencoba membangun bulan buatan. Sebelumnya Rusia pernah meluncurkan proyek yang serupa pada tahun 1990-an. Rusia meluncurkan sistem pemantulan cahaya matahari ke bumi atau disebut dengan cermin ruang angkasa. Sistem itu dimaksudkan untuk menghasilkan cahaya setara dengan 3 hingga 5 kali cahaya bulan purnama. Cloning monyet. Setelah cloning yang dilakukan oleh domba Dolly pada tahun 1996 berhasil, para ilmuwan dari seluruh dunia tidak henti berusaha untuk mengkloning hewan-hewan lainnya. Belum pernah ada yang berhasil membuat cloning bayi dari jenis primata seperti monyet dan kera, hingga para ilmuwan Cina yang membuat gebrakan tersebut. Baru-baru ini, negara Cina tengah melakukan uji coba cloning pada monyet dengan menempatkan mereka dalam kondisi tertekan. Para ilmuwan di Cina telah mencoba 79 kali percobaan tersebut sebelum proses cloning bayi monyet ini berhasil. Foto 2 bayi monyet ekor panjang hasil cloning yang bernama Song Song dan Hua Hua ini menggambarkan hal tersebut dan keduanya lahir di Chinese Academy of Science Shanghai, Cina. Hasil cloning ini merupakan kembar identik dan membawa DNA dari janin monyet yang sebenarnya menyediakan sel-sel yang digunakan. Perlu kita ketahui cacat yang menyakitkan dan mengerikan serta kematian dini sangat banyak pada hewan kloningan tersebut. Bahkan 96% dari mereka tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Banyak hewan kloningan tersebut yang menderita serangkaian masalah kesehatan. Di antaranya adalah gagal jantung, kesulitan bernafas, dan cacat struktural. Primata seperti kera adalah makhluk sensitif dan cerdas yang memiliki banyak kemiripan karakteristik biologis dan psikologis seperti layaknya manusia.